Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat? Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue di sini suka membahas bola. Jadi akhirnya Gerard Vandenberg melakukan debutnya barusan ya dengan melawan tim yang cukup mudah untuk dikalahkan yaitu Brunei Darussalam, dan memang sudah tertebak ya. Indonesia akan menang besar ya atas Brunei Darussalam, dan itu terbukti ya, dimana Indonesia berhasil bermain sesuai dengan levelnya dan menang telak dengan skor 8-0, bahkan 7 gol diborong di babak pertama. Oke. Mari kita bahas soal pertandingannya. Jadi di babak pertama, surprisingly Brunei berani ngepres dari awal. Jadi mereka udah ngepres 2-3 orang langsung ya ketika Indonesia memainkan bola dari belakang. Dan itu juga bukan tanpa resiko ya bermain seperti itu, dan terbukti Indonesia yang memang lebih baik secara akurasi passing. Kelihatan ya, secara menyerang pun belakangnya Brunei itu bolong sekali ya, dan sangat mudah ditembus. Dan James Revan sudah mendapatkan 2 gol di 10 menit pertama. Ya, 2 gol di 10 menit pertama lewat asis dari Raihan Hanan dan James Rev, dan asis dari Robi Darwis ya kalau nggak salah ya. Atau oh nggak, dari Kemelut, yang kedua dari Kemelut ya. Jadi 2-0 di 10 menit pertama. Itu tidak berhenti ya, dimana Indonesia terus melakukan progresi passing yang sangat baik, dan gue tuh cukup impress ya dengan Gerard Vandenberg, lumayan impress ya. Berbeda dengan kalau dengan Kluivert atau asistennya, gue agak kurang impress ya. Tapi dengan Gerard Vandenberg, gue cukup impress dengan timnasnya. Bukan hanya mencetak gol, tapi bermainnya juga sangat baik kalau untuk gue. Bermainnya juga sangat baik. Kan Gerard Vandenberg memainkan 4 back ya, 4-5-1. Memainkan Jens Reven sendirian di depan dengan 5 gelandang di belakangnya. Ada Rizky Arjuna, ada Raihan Hanan, ada Arkan Fikri, ada Robi Darwis, dan ada Tony Firmansyah di belakangnya ya. Dan kelima pemain ini juga bermainnya lumayan baik, permutasi posisinya juga sangat baik. Terutama satu nama yang sangat gua highlight di babak pertama, yaitu Raihan Hanan. Ini pemain menurut gua di babak pertama ya, berkaca dari pertandingan tadi ya, di babak pertama bermainnya dia menurut gue pemain yang paling luar biasa dari semua pemain timnas. Oke, Jens Revan memang menciptakan 5 gol di babak pertama, tapi permainan Indonesia bisa seatraktif itu, bisa sebaik itu. Menurut gue peran terbesarnya adalah Raihan Hanan. Bukan hanya dia baik memainkan posisinya di sayap, tapi dia juga banyak bergerak, banyak menjemput bola, banyak membuka ruang untuk teman-temannya melakukan opsi passing. Ya, sehingga nyaris tidak ada transisi Indonesia yang putus. Karena pergerakan dari Raihan Hanan. Menurut gue Raihan Hanan ini bermain makanya kelihatan ya, di kanan jauh lebih menonjol dibanding kiri. Kenapa? Karena Rizky Arjuna tidak melakukan itu. Rizky Arjuna terlalu statis mainnya sebagai seorang sayap ya. Dia memang sedikit masuk ke dalam, tetapi dia tidak banyak bergerak ke belakang, sehingga Robi Darwis pun akhirnya sering memindahkan bolanya itu ke kanan, jarang ke kiri, karena Raihan Hanan yang terus bergerak. Permutasi posisinya sangat baik gitu ya. Sehingga akhirnya bola pun dominan banyaknya dari kanan juga. Ya, dan Indonesia berhasil menciptakan 7 gol di babak pertama, dan bukan hanya menciptakan 7 gol, tapi beberapa hal yang bisa di-highlight dari babak pertama tadi adalah bermainnya sangat klinis. Ya, Jens Reven sangat klinis memanfaatkan peluang ini. Pemain yang sangat potensial, sayang sekali ya dia harus pindah ke Bali, karena menurut gue potensi dia sebenarnya jauh lebih besar dibanding hanya sekadar berkarir di Liga Indonesia ya. Potensinya sangat jauh di atas itu. Jens Reven sangat klinis, kemudian Raihan Hanan sangat eksplosif, bergerak ke sana ke sini. Arkan Fikri juga sebagai gelandang pengatur serangan juga sangat baik, menjadi seorang metronom ya. Robi Darwis juga sebagai box to box sangat baik. Ini pemain Indonesia juga sangat baik ya. Mungkin satu pemain yang sedikit tenggelam itu adalah Donitri Pamungkas dan Rizky Arjuna. Cuma 2 pemain itu doang mungkin yang masih kurang terlibat dalam permainan. Tapi sisanya sudah sangat terlibat. Ahmad Maulana terlibat. Ya, kemudian sisanya sudah sangat terlibat. Luar biasa ya. Gerard Vandenberg dalam bukan hanya
bagus, bukan hanya mencetak gol banyak, tapi meyakinkan juga mainnya. Ya, Vandenberg menurut gue sangat meyakinkan mainnya. Tetapi di babak kedua, ketika Raihan Hanan diganti, Arkan Fikri sebagai metronom diganti, permainan langsung tidak secair babak pertama. Di mana pemain yang masuk ya, si nomor 9 itu dia tidak bisa memainkan peran seperti Raihan Hanan. Gue nggak tahu ada instruksi berbeda atau tidak, tetapi kalau melihat permainan di lapangan sebenarnya sama-sama saja ya. Kan Raihan Hanan juga sering melebar, nah si nomor 9 itu juga sering melebar. Kemudian Firman yang menggantikan Arkan Fikri di tengah juga dia tidak sebaik Arkan Fikri mainnya. Ya, sebagai seorang metronom. Jadi di babak kedua kontrol itu hilang seketika ya. Kontrol permainan di babak pertama itu hilang seketika dan akhirnya tidak banyak peluang juga yang bisa dihasilkan. 4 pemain yang masuk di babak kedua itu bisa gue bilang 2 pemain ya. Si nomor 9 sama si nomor 16 ya. Gue nggak tahu ya namanya bener. Namanya siapa. Itu memang kelihatan masih agak mentah ya. Masih agak mentah. Jadi banyak making decision yang salah, banyak kontrol bola yang salah, tendangannya juga tidak matang gitu ya, making decisionnya juga tidak matang. Jadi karena penurunan kualitas sehingga kontrol permainan menjadi kurang di babak kedua, meskipun masih dominan tapi banyak making decision yang salah ya. Dan akhirnya Indonesia hanya bisa menambah 1 gol lagi-lagi lewat Jens Reven ya, itu pun lewat long ballnya Ferrari. Jadi bukan lagi dengan umpan-umpan pendek yang tadi di babak pertama dilakukan ya. Ini umpan long ball dari Ferrari yang berhasil dimanfaatkan oleh Jens Reven. Bang 8-0 dan skor 8-0 bertahan hingga akhir. Ya ini untuk babak pertama ya sangat meyakinkan. Tapi babak kedua begitu Arkan Fikri, Raihan Hanan keluar langsung kurang kontrol permainannya ya. Berarti peran Raihan Hanan dan peran Arkan Fikri ini berarti sangat vital ya di tim ini. Jadi gue harapkan 2 pemain itu bisa fit sampai akhir. Karena ternyata penggantinya kelasnya masih agak jauh ya. Penggantinya kelasnya masih agak jauh di bawah mereka berdua. Jadi gue harapkan mereka masih fit sampai akhir. Dan untuk Jens Reven gue harapkan, dia tadi kan cedera ya. Gue harapkan Jens Reven juga bisa langsung pulih ya, bisa bermain. Mungkin kalau lawannya Filipina mungkin masih bisa istirahat ya, tapi kalau lawannya Malaysia gue rasa Jens Reven bisa dimainkan. Masih ada Hoki Caraka, tapi ya kita semua, gue yakin kalian juga sama. Hoki Caraka ini kan udah lama gak main bagus ya. Jadi gue pun sedikit meragukan kualitas Hoki Caraka gitu ya. Oke, good start untuk Vandenberg. Ya sekali lagi good start untuk Vandenberg, bukan hanya mencetak gol banyak tetapi bermainnya juga bagus. Ya, bermainnya juga bagus. Mungkin babak kedua sedikit menurun karena penurunan kualitas, tetapi konsep permainannya masih sama gitu ya, dimana wingback melebar, kemudian si Rizky Arjuna sama si Raihan Hanan ya sebagai wing juga seringnya masuk ke dalam sehingga melebarkan permainan. Opsi passing menjadi sangat banyak dan which is ini merupakan konsep yang cukup baik. Sehingga Jens Reven tidak perlu banyak bergerak. Ya, Jens Reven tidak perlu banyak bergerak. Berbeda dengan waktu di Indra Safri dulu. Jens Reven harus banyak bergerak untuk mendapatkan bola. Tetapi di pertandingan ini Jens Reven tidak perlu banyak bergerak. Cukup berada di kotak penalti, ya, cukup berada di kotak penalti dan menanti umpan-umpan manja dari pemain-pemain gelandangnya ataupun pemain yang melebar gitu ya. Jadi which is good. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan mudah-mudahan kualitasnya tidak berubah ya. Mudah-mudahan kualitasnya tidak berubah. Menurut gue ini kita bisa banget juara ya. Lawan terberat kita mungkin Thailand nanti ya. Dan mungkin satu hal yang ingin gue highlight juga adalah please lah penyakit-penyakit elementer kayak sering dribbling gak jelas terus hilang sendiri itu mulai dikurangi ya. Mulai inilah apa salahnya mempassing bola gitu ya. Apa salahnya passing bola. Itu masih ada beberapa kali di babak pertama ya. Masih terlihat di babak pertama gitu. Oke? Kayak gitu aja mungkin untuk pertandingan kali ini ya. Oke, bye.